sudah tidak mempan lagi untuk menanggulangi masalah hama ulat pada tanaman padi kita. Nah, ini adalah dampak daripada kita selalu mengoplos berbagai bahan aktif untuk menanggulangi hama tertentu. Ini adalah dampaknya tidak efektif, Kang Bro, semuanya. Menjadikan bahwa hama tersebut atau ulat tersebut adalah jenuh atau kejenuhan atau tidak mempan lagi. Jika terjadi demikian, petani harus berpikir dan berinovasi bagaimana caranya untuk menanggulangi masalah hama ulat yang bandel dan sulit untuk dibasmi atau ditanggulangi. Sebaiknya kita harus ditanggulangi secara alami. Jadi kita harus berpatokan kepada leluhur-leluhur kita bagaimana cara menanggulangi masalah hama yang ada di lahan pertanian kita. Untuk itu, Kang Bro semuanya, yuk kita simak video saya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel Pertanian dan Sejarah. Kali ini Kang Bro Tani semuanya, saya akan berbagi tentang bagaimana cara menanggulangi hama ulat yang bandel pada tanaman padi kita. Banyak petani melakukan oplosan-oplosan pada tanaman atau untuk menanggulangi masalah hama ulat pada tanaman padi kita. Itu berbagai bahan aktif yang dioplos, akhirnya ulat tersebut masih tetap selalu hidup dan masih tetap selalu bertelur pada tanaman padi kita. Nah, kali ini saya akan memberikan suatu racikan dari nenek moyang kita yang biasanya dilakukan sebelum ada bahan aktif dari sintetis diproduksi di dunia pertanian kita ini. Saya akan berbagi tentang bagaimana meracik pestisida organik yang ampuh ini, dan bahkan hama-hama yang lain juga selain kabur juga bisa mati untuk 3 liter pestisida nabati ini. Yang pertama adalah bako tampang 300 gram, dan bahan yang kedua adalah dari bawang putih sebanyak 200 gram, dan yang ketiganya adalah ini sabun cuci piring, yaitu Sunlick, jumlahnya 100 cc. Cara membuatnya, Kang Bro, pertama adalah tembakau yang 300 gram itu direbus atau direndam dengan air mendidih. Direndam dengan air mendidih sebanyak kurang lebih adalah 3 liter kurang. Direndam kurang lebih sampai 2 hari 2 malam, itu minimal. Dan yang kedua, juga bawang putih dimasukkan dalam rebusan tembakau itu yang 200 gram itu. Jadi antara tembakau dan bawang putih adalah bisa dicampur, disekaliguskan direndam dengan air yang mendidih itu. Dan setelah 2 hari 2 malam minimal, itu dicampur dengan Sunlick sebanyak 100 cc. Diaduk sampai rata, tapi sebelumnya disaring dulu. Jadi sebelum dicampur dengan Sunlick, Kang Bro, kita harus disaring dulu rendaman itu. Setelah disaring, Kang Bro, dimasukkan ke dalam jerigen yang ukuran 5 liter. Itu karena kita membuat itu 3 liter, mesti kurang lebih adalah setengahnya lebih lah. Dan bisa diaplikasikan langsung setelah 2 hari 2 malam. Nanti Kang Bro akan melihat hasilnya sendiri. Jadi kita di dalam membuat racikan ini banyak fungsinya. Selain daripada tembakau itu yang zatnya nikotinida, ini bisa beberapa hama, bukan hanya ulat saja. Ini hama-hama yang lain juga ada yang mati, ada yang matinya nanti, bahkan ada yang kabur. Dan yang keduanya adalah daripada bawang putih itu berbagai macam penyakit atau macam
hama. Itu bisa ditanggulangi oleh bawang putih atau garlic tersebut. Dan masalah sandik, selain untuk kita cuci piring di rumah para ibu-ibu, ini bisa dimanfaatkan dengan bahan yang seperti itu. Ini adalah untuk perekatnya. Itu beda lagi dengan sintetis. Kalau sandik ini walaupun sedikitnya ada berbau kimia, tetapi setelah diaduk ini akan merata perekatnya. Dan bila disepraikan mengenai sasaran hama, kemanapun dia pergi, hama itu akan teler semua. Kalau Kang Bro bahwa racikan tersebut kurang puas, karena biasanya petani itu selalu ingin berbau yang agak kimia-kimiaan, ini bisa dicampur Kang Bro. Kita gunakan bahan aktif sipermetrin yang tujuannya atau sasarannya kepada ulat. Itu kita bisa dicampur. Dalam 3 liter itu air pestisida nabati itu bisa dicampur 100 cc. Jadi hanya sedikit. 100 cc bisa dicampur dan diaduk kembali dan disimpan kembali. Ini kebanyakan bahwa para petani atau Kang Bro semuanya bertanya, apakah ini ada kadaluarsa? Kalau kadaluarsa ada dan tidaknya yang namanya alami, walaupun dicampur kimia sedikit, itu nggak masalah. Kita bisa dipakai sampai 6 bulan atau 1 tahun, bahkan 1 tahun lebih pun masih efektif. Nanti Kang Bro bisa menganalisa biaya daripada pembuatan racikan untuk hama ulat, bahkan untuk hama-hama yang lain. Dengan racikan ini mungkin Kang Bro nanti bisa membayangkan, oh dengan membuat racikan ini adalah biayanya sangat sedikit bila dibandingkan kita dengan membeli obat untuk penanggulangan hama sintetis itu di toko-toko. Ini bisa dibandingkan Kang Bro. Dan dari kejenuhan, dari keampuhan, nanti Kang Bro bisa dilihat sendiri. Dan bisa dibandingkan bagaimana petani itu yang sering mengoplos 3 bahan aktif yang berbeda dengan Kang Bro hanya mengoplos, artinya dari tembakau dan bawang putih dan ditambah sipermetrin 100 cc. Nah ini ampuhnya luar biasa. Kita lihat bisa dibuktikan. Ini bukan hanya teori dan asal-asalan. Saya membuat racikan ini berdasarkan pengalaman saya yang sudah dilakukan. Dan andai kata tidak dicampur dengan sipermetrin pun tidak masalah Kang Bro. Itu adalah lebih bagus. Dan bahkan telur daripada ulat tersebut ini tidak mengakibatkan genetik atau kejenuhan di hari kedepannya. Mungkin diantaranya Kang Bro semuanya ada yang bertanya, apakah racikan ini hanya untuk ulat? Mungkin seperti itu. Saya jawab, ini tidak Kang Bro. Katakanlah bahwa racikan ini bukan sasaran di ulat saja. Ini banyak. Nanti Kang Bro akan tahu sendiri hasilnya, bahwa racikan tersebut adalah betul-betul ampuh. Walaupun harganya murah Kang Bro, ini bukan murahan, tapi kualitasnya adalah sangat cukup lumayan. Selain ulat, juga semacam kupu-kupu putih, semacam dan yang lainnya. Ini yang pernah saya lakukan waktu penyemprotan di pembenihan. Dan dilakukan sampai padi besar. Jadi saya mencoba membuat racikan ini sudah dilakukan apa yang dikatakan tadi, dari mulai pembenihan sampai padi besar, artinya sampai padi bunting. Saya selalu rutin dengan menggunakan oplosan antara pestisida organik atau pestisida nabati dan dicampur dengan sipermetrin. Hanya bahan aktif sipermetrin yang biasanya petani itu dibilang, boleh dikatakan bahan aktif tersebut adalah murah. Tetapi buat saya adalah bukan murahan. Bila dioplos dengan organik, ini kualitasnya jadi merata. Apalagi kita sudah dicampur dengan sandik itu.